Jadi sebelum saya ikut-ikut Mangayu Bagio, Haul dan Harlah Al-Maghfurlah Gus Dur yang diselenggarakan DPW PKB, izinkanlah saya melantunkan pantun. Ya nanti di apa ya, disenggai lah itu ya. Belum, nanti sebentar. Pagi hari sarapan bubur. Sarapan bubur, minumnya kopi. Kita semarakkan Harlah dan Haul Gus Dur. Insya Allah beliau membarokai. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para yai, wabil khusus Pak Yai Said Agil Siraj, Pak Yai Sihabuddin, Pak Yai Manar, yang saya hormati dan saya muliakan Mas Arifin Junaidi, kemudian siapa Mas Adi Masardi, wabil khusus yang saya hormati juga, dan ini kejutan saya dapat undangan ke sini nih, yaitu Ketua DPW PKB Gus Ami. Saya ini lagi menghafalkan istilah Gus Ami ini. Nah, kalau saya memanggil Cak Imin itu sudah nggak pantas lagi lah untuk saya. Jadi Gus Ami Abdul Muhaimin Iskandar, singkatannya Gus Ami. Jadi kalau saya bilang Gus Ami jangan kaget begitu ya. Jadi kalau saya memang tidak mempunyai banyak cerita, apalagi seperti yang Mas Arifin tadi ceritakan, karena beliau dan Gus Dur itu seperti Mimi dan Mintuno begitu ya. Kalau saya ini, kalau dengan Gus Dur ini ibaratnya itu untuk membawa sandalnya saja terlalu kebesaran saya ini. Ya, jadi belum apa-apanya untuk disebut apalagi sebagai rekan atau sebagai sahabat atau apa. Ya pokoknya penderek begitu aja lah supaya gampang. Nah bagi saya memperingati Harlah Gus Dur, Haul Gus Dur itu bukan lembaganya yang mengadakan yang penting. Tetapi adalah ya peringatannya itu yang bagi saya penting, karena Gus Dur adalah sosok yang bagi saya menjadikan saya seperti saya sampai sekarang ini. Oleh karena itu, ya walaupun ada yang tidak terlalu happy kalau saya diundang di BPPKB Gus Ami ini, ya dengan segala risikonya tentu, ya saya datang saja karena persoalan yang dihadapi oleh Gus Ami wa ala alihi wa sahbihi ini kan urusan formal, struktural, kan begitu. Nah, kalau sementara urusan saya ini kan urusan pribadi saya dengan Al-Maghfurlah Gus Dur, dan saya menghormati siapapun yang memperingati Harlah dan HUT atau yang haulnya Gus Dur. Gitu saja. Jadi supaya fair. Sebab kalau secara struktural, saya ini tidak ada artinya buat PKB. Wong saya di pencatan PKB kok. Dan pencatannya Gus Abi dengan pencatannya Gus Dur itu beda nasibnya. Kalau pencatannya Gus Dur itu ya tadi itu ceritanya Mas Arifin Junaidi. Nah kalau pencatannya PKB ini ya inilah ceritanya, ya nasib saya ini seperti ini. Alhamdulillah baik-baik saja kan begitu. Oleh karenanya bagi saya apa yang dilakukan oleh DPW PKB ini saya harap dilanjutkan oleh semua unsur PKB sampai di tingkat ranting. Ada semacam tradisi memperingati haul dan juga harlah dari Al-Maghfurlah Gus Dur.
Sebab selain barokah tadi, ini juga merupakan satu cara untuk terus menanamkan akar ya dan kesejarahan dari PKB. Jangan sampai nanti PKB kalau tidak pernah ingat siapa yang mendirikan, siapa yang menjadi orang yang mula-mula membuat gagasan besar ini, nanti dikira PKB ini partai yang seperti partai yang lain-lain. Yang partai biasa-biasa saja. Yang dengan mudah dikeroyok, diambil, bahkan dibegal dan lain sebagainya itu. Nah, yang berikutnya, kalau saya pribadi ya tadi mengatakan Al-Maghfurlah ini merupakan sosok yang sejak awal menjadi katakanlah role model. Role model saya ketika saya sedang bertumbuh menjadi orang yang mencari. Ketika saya masih mahasiswa S1. Umur-umur segitu itu umur-umur mencari sosok siapa yang akan menjadi teladan. Apalagi bagi orang kampung dari saya yang masuk ke Jogja, nggak ngerti siapa yang harus menjadi teladan begitu. Nah kemudian kita mencari juga karena di kota seperti itu begitu banyak tokoh-tokoh, tetapi yang mungkin tidak sesuai dengan kultur dan tradisi di mana saya berasal. Nah disitulah saya menemukan sosok Al-Maghfurlah Gus Dur di dalam tulisan-tulisan beliau. Waktu itu saya masih terbata-bata membaca majalah Prisma dan lain sebagainya itu. Tapi saya coba terus untuk mengerti dan saya menjadikan Gus Dur sebagai salah satu sebagai standar begitu. Kenapa? Karena ada semacam kecocokan bahwa beliau adalah orang yang mempunyai background pesantren. Pada saat seperti itu enggak seperti zaman sekarang. Orang-orang pesantren sudah medsosnya, sudah pengikutnya ratusan ribu jutaan. Pada waktu itu untuk mencari seorang tokoh nasional dari pesantren itu, Masya Allah masih sangat sulit. Nah begitu saya melihat Gus Dur yang menulis di majalah Tempo, di Pelita, di Kompas, dan lain sebagainya itu, selain saya mengagumi cara berpikir Al-Maghfurlah, yang ada adalah kebanggaan. Bahwa ternyata orang yang berbackground pesantren mampu untuk bersaing dalam kancah pemikiran nasional dan bahkan internasional. Nah bagi seorang hikam yang masih pelonco pada waktu itu, ini merupakan suatu pendorong yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika saya sudah lulus S1 itu, alhamdulillah saya kemudian bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan dilalahnya tahun 82 itu Al-Maghfurlah Gus Dur bersama Cak Nur Al-Maghfurlah juga dan beberapa orang sedang mempunyai proyek bekerja sama dengan Deputi Ilmu-Ilmu Sosial di LIPI sehingga sering sekali datang ke LIPI. Oleh karena itu untuk pertama kali seumur hidup pada waktu itu tahun 82 saya berkesempatan oleh ketemu Al-Maghfurlah Gus Dur dalam satu Jumatan dan bisa cium tangan beliau. Itu kebanggaan yang luar biasa. Dan dari situlah kemudian saya kemudian melanjutkan kiprah saya sebagai seorang peneliti ilmu-ilmu sosial dan ingin sekolah, ingin memajukan ini sambil selalu mengikuti cara berpikir kemudian pemikiran-pemikiran Al-Maghfurlah. Nah, yang menjadi daya tarik saya itu adalah bagaimana seorang Gus Dur selalu menekankan pentingnya inklusivisme dan juga kebangsaan. Sebab pada saat itu masih tersisa politik identitas yang diwarisi dalam zaman Orde Lama, tapi belum betul-betul habis pada zaman Orde Baru. Nah Gus Dur lah yang kemudian melebarkan atau mengembangkan pemahaman inklusif sehingga orang seperti beliau bisa diterima hampir di semua lapisan kelompok sosial dan politik.
Sehingga orang seperti beliau bisa bergaul dan bersahabat akrab dengan tokoh-tokoh seperti almarhum Romo Mangun, Ibu Gedong, dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya juga ingin mempunyai kemampuan mengatasi batas-batas seperti itu. Nah, kebetulan bahwa kemudian tren dari ilmu pengetahuan pada saat itu adalah gerakan masyarakat sipil atau civil society. Dan disitulah saya menemukan diri saya sebagai seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, sehingga makin dekat dengan almarhum Gus Dur karena sama saja pemikiran-pemikirannya mengenai inklusivisme, pluralisme, kebangsaan. Ditopang juga oleh kemudian kiprah Gus Dur di dalam gerakan demokratisasi Indonesia, yaitu di Forum Demokrasi, di Nahdlatul Ulama sebagai pemimpinnya, dan lain sebagainya. Sehingga saya walaupun sebagai seorang peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bisa selalu mengikuti pemikiran-pemikiran Gus Dur dan lain sebagainya. Nah itulah maka sebabnya itu saya mengatakan bahwa Gus Dur adalah bagi saya adalah role model. Tentu saja tidak semua yang saya pikirkan itu akan disetujui oleh almarhum lah. Kadang-kadang juga ada perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan kadang-kadang juga bisa agak sedikit berengkerengan dengan Gus Dur. Karena saya ini kan orang biasa, sementara Gus Dur ini kan makomnya sudah sangat tinggi. Nah, salah satu hal yang membuat saya kadang-kadang berbeda pendapat dengan beliau itu kalau sudah berurusan dengan lawan-lawan politiknya Gus Dur. Bagi saya memang ada lawan politik itu ada. Dan ada orang yang tidak bermaksud baik terhadap Gus Dur. Nah kalau ini saya kemukakan pada Gus Dur, saya malah dimarahi seperti Pak Arjuna tadi itu. Karena kalau menurut Gus Dur, semua orang itu ada sisi baiknya. Jadi jangan suudon katanya sama saya. Loh, kan sudah terbukti Gus, Anda dikerjain gini-gini. Ya enggak lah, itu nanti kan ada baiknya juga. Jadi itu saya berbedanya dengan Gus Dur di situ itu. Karena saya masih orang biasa, jadi ya enggak mengerti lah bahwa semua orang itu ternyata menurut Gus Dur itu selalu diutamakan nilai baiknya saja. Bukan hanya dicari juga yang salah. Nah oleh karena itu setelah saya agak tua begini ini ya mencoba melihat bahwa memang apa yang dipikirkan dan dirasakan almarhum itu ya insya Allah memang benar. Bahwa ternyata kita harus selalu mencari hal-hal yang positif. Termasuk persoalan yang dihadapi mantan partai saya yang namanya PKB ini. Ya, jadi saya selalu ditanya, ini Pak Ikam gimana menurut Pak Ikam tentang perkembangan dari PKB dan pencalonan Caimin jadi cawapres. Loh, kalau soal masalah kemampuan Caimin ya kita semua harus mengakui dong. Ya kan? Formalnya kan memang begitu. Caimin telah jadi wakil ketua DPR, pernah menjadi menteri, pernah menjadi ketua partai yang cukup lama dan stabil. PKB zaman saya masih ada di dalam situ itu, waduh, stabilitasnya seperti cuaca di London. Ya tiap saat akan dirancam hujan gitu loh. Nah, tapi itu kita harus akui bahwa ada stabilitas. Harus diakui bahwa yang begitu itu adalah capaian tersendiri. Jadi walaupun saya mungkin pernah mempunyai masalah, tetapi juga sebagai pengamat politik harus mengakui seperti itu. Nah, tetapi juga kita harus jujur bahwa belum smooth semua sehingga perlu ada usaha-usaha dari DPP PKB untuk mensmoothkan atau memperhalus relasi-relasi internal itu. Dan itu adalah urusan beliau dengan para masyayikh. Bukan urusan orang-orang yang levelnya sandal jepit seperti saya ini. Gitu. Hanya secara
pengamat saya kan boleh saja memberikan opini. Nah itu saya belajarnya dari almarhum Gus Dur. Bukan seperti orang-orang lain yang justru mencoba untuk makin membuat persoalan ini menjadi masalah dan bisa dikalkulasi atau bisa diperkuat dan ya kalau bisa dimonetisasi kalau zaman sekarang. Itulah yang membuat saya kemudian ya kalau yang mengundang DPW PKB walaupun memang saya pernah menjadi persoalan dari PKB ya datang saja begitu. Ya, uang kalau yang bikin Harlah Gus Dur atau Haul Gus Dur itu misalnya kelompok Buddhis, saya juga datang. Emangnya kalau di sana terus hallnya berbeda dengan yang lain, ya enggak lah, ya sama aja. Tapi soal urusan internal partai dan lain-lain, monggo diselesaikan dengan baik. Karena PKB itu insya Allah ditakdirkan menjadi partai besar seperti cita-cita almarhum. Saya katakan di postingan saya, kan kita ini kan nggak pernah menyangka bahwa pada suatu hari yang indah, survei itu menunjukkan bahwa popularitas PKB itu bisa sama atau di atasnya Golkar itu kan ajib itu. Ya ajib, tapi bagi orang yang tidak merasa itu suatu kemajuan ya mungkin itu biasa-biasa, paling itu gagasan para surveyor kan. Kalau saya nggak begitu, melihatnya adalah bahwa ada capaian-capaian signifikan dan ini adalah rahmat bagi NU, rahmat bagi bangsa Indonesia dan rahmat bagi dunia. Kan begitu aja melihatnya. Nah silakan ada sebuah ini karena kader-kader dari partai ini maka ya menyelesaikan dengan baik. Ya, jangan kemudian menambah-nambah persoalan. Itulah ya testimoni saya untuk PKB. Jadi teruskan saja ya apa yang sudah menjadi capaian-capaian Gus Ami dan selesaikanlah persoalan-persoalan yang memang dirasakan ada. Kalau Anda tidak merasa ada persoalan ya, wallahu alam saya nggak tahu juga. Ya begitu saja kalau istilahnya Gus Dur gitu aja kok repot begitu ya. Gitu aja dari testimoni saya berterima kasih atas undangan ini. Sayangnya Pak Alwi Shihab janjian sama saya kok nggak hadir karena cucunya lagi sakit. Mari kita doakan agar semoga cucunya Pak Alwi Shihab segera sehat, baik-baik saja dan insya Allah kita mendapat barokah dari acara hall ini.